Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak terima digugat cerai, seorang suami menganiaya istrinya dengan pisau hingga terkapar di jalanan. Main hakim sendiri, dua pengendara sepeda motor menyerang warga di pos Kampling karena mengira para korban hendak balapan liar. Kasus keracunan makan diduga akibat konsumsi menu MBG kembali terjadi dengan korban puluhan siswa di Ciamis. Polisi menangkap 6 orang anggota sindikat pencuri motor antar kabupaten. Mereka mencuri motor di Purwakarta untuk dijual di wilayah Subang dan Karawang. Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta akhir pekan lalu membekuk sindikat pencuri sepeda motor antar kabupaten yang melakukan tindak kejahatannya di wilayah hukum Purwakarta. Dari pengembangan kasus, ditangkap 6 orang tersangka. Data pihak kepolisian, kawanan ini mencuri sepeda motor di 24 tempat kejadian perkara. Mereka bergerak berpindah-pindah mencari sepeda motor yang terparkir di area terbuka tanpa kunci stang. Membobolnya dengan kunci astak, lalu melarikannya ke wilayah Kabupaten Subang dan Karawang untuk dijual murah seharga 5 juta rupiah. Para pelaku yang berhasil diamankan merupakan jaringan antar kabupaten di Jawa Barat. Modus yang digunakan oleh pelaku dalam melancarkan aksinya di wilayah hukum Purwakarta yaitu mengambil sepeda motor yang tidak dikunci stangnya dan yang dikunci stang terparkir di area terbuka maupun di pekarangan rumah. Dalam melakukan aksinya, para tersangka berkeliling mencari target sepeda motor yang tidak terkunci stang. Setelah didapat, kemudian kendaraan tersebut di-step oleh tersangka menuju Subang dan keesok harinya langsung dijual secara COD di daerah Subang. Tersangka mengambil sepeda motor dengan cara menggunakan kunci astak, kemudian oleh tersangka dibawa ke daerah Karawang untuk dijual. Dari para tersangka, polisi menyita 15 unit sepeda motor curian. Salah satu sepeda motor langsung dikembalikan kepada pemiliknya yang datang ke Mapolres Purwakarta. Polisi masih mengejar 3 anggota sindikat lainnya yang masih buron. Sedang ke-6 tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Akli Yusuf melaporkan dari Purwakarta. Tak terima digugat cerai, seorang suami di Kabupaten Tasikmalaya aniaya istrinya hingga terkapar di jalanan. Korban alami luka akibat sabetan senjata tajam. Ai Nur Hasanah tergeletak bersimbah darah di dekat rumahnya di Desa Pageralam, Taraju, Kabupaten Tasikmalaya, Senin lalu. Perempuan muda ini menderita luka di beberapa bagian tubuh akibat dianiaya oleh suaminya sendiri. Korban langsung dievakuasi menuju Puskesmas Taraju. Selain luka di wajah dan kepala, korban juga mengalami luka sayatan di bagian lengan. Lagi cuci piring, terus ada teriak-teriak, lalu saya tuh kebakaran. Terus pas saya keluar, kirain berantem gitu. Ada yang berantem, pas keluar, lihat ke sana ke bawah, udah tergeletak. Oh gitu ya. Itu posisinya yang luka-luka apa aja, Bu? Lihat sekarang mah yang luka ini banyak, di tangan, di alis, banyak yang luka. Tak lama berselang, polisi bersama warga pun lalu menangkap pelaku. Diduga penganiayaan dipicu kekesalan pelaku terhadap istrinya yang menggugat cerai. Korban tak tahan dengan perilaku suaminya yang kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga selama pernikahan. Kerjaan di KDRT ya, Bu. Sebetulnya kan warga saya itu masih berdomisilinya di Bandung. Ya. Cuman katanya dia pulang karena di Bandung sering terjadi tindak kekerasan fisik terhadap korban. Dia pulang ke ibu ke Desa Pageralam. Nah Pak, pelakunya itu suami atau mantan suami Pak? Masih status suami, Pak.
Oh, masih suami Ya, istri ya. cuman istrinya lagi mau proses, mau menggugat cerai. Oh gitu. Katanya keberatan si suami. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti motor yang digunakan untuk melarikan diri setelah menganiaya korban. Hingga kini, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tasikmalaya. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Main hakim sendiri, dua pengendara sepeda motor menyerang warga di pos Kampling karena mengira para korban hendak balapan liar. Seorang warga mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sekelompok orang bersepeda motor yang panik karena dikejar oleh dua orang tak dikenal menggunakan stik golf dan golok. Penyerangan terjadi tak jauh dari pos Kamling, Jalan Nuansa Emas, Cipamongkolan, Kota Bandung. Saat itu kelompok warga sedang nongkrong. Lalu dua orang lelaki yang datang menggunakan sepeda motor langsung melakukan penyerangan brutal menggunakan golok dan stik golf. Akibat serangan itu, satu orang korban mengalami luka robek cukup dalam di bagian punggung. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Tidak berhenti sampai di situ, kedua orang lelaki melanjutkan aksinya ke lokasi kedua. Seorang warga yang sedang membeli rokok menjadi korban berikutnya. Korban mengalami luka sabetan di bagian lengan kiri. Warga sekitar sempat panik dan menyelamatkan diri ke rumah-rumah terdekat. Beberapa bahkan terlihat melompati pagar demi menghindari serangan. Sempat dikira begal dan anggota geng motor, kedua lelaki tersebut ketika tertangkap mengaku tindakannya adalah ungkapan kekesalan atas aksi balap liar yang belakangan kerap terjadi. Kedua tersangka mengira anak muda yang nongkrong di tepi jalan dengan motornya akan balapan liar. Dari pihak tersangka di belakang ini, karena mungkin beberapa hari terakhir ini mendengar suara bising knalpot di jalan raya tersebut, sehingga malam hari pada saat itu para tersangka keluar mencari para yang melaksanakan balap liar. Tapi tidak ada yang balap liar, melihat ada dugaan dua korban lagi duduk-duduk disangka akan melaksanakan balap liar dan langsung dilakukan pembacokan atau pemukulan dan akhirnya ada luka berat. Di TKP-nya di dua tempat, yaitu Jalan Nuansa Sari, Jalan Nuansa Sari dan Raya Cipamalokan. Yang terekam di video tersebut adalah korban yang lari dan berusaha masuk ke dalam rumah warga. Makanya terekam di CCTV, dikejar-kejar dan dilaksanakan pembacokan. Perbuatan main hakim sendiri menganiaya korban hingga luka parah diganjar tuduhan pelanggaran pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan dengan hukuman 5 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung.